Pemirsa, pertumbuhan teknologi kontemporer semakin pesat yang telah masuk ke dalam berbagai dimensi untuk menopang segala aktivitas. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Berbagai kemudahan kini sudah kita lihat dan rasakan hanya dalam genggaman secara mobile. Mulai dari jual beli online dan juga transaksi online. Ya, pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup cepat mengadopsi perkembangan tersebut melalui pengoptimalan potensi ekonomi digital. Perekonomian nasional yang menunjukkan resiliensi dengan ditopang perbaikan fundamental ekonomi domestik, perilaku masyarakat yang semakin kontakless, serta potensi besar atas pertumbuhan ekonomi digital dalam 2 tahun terakhir, menjadikan Indonesia terus mendorong tren positif sektor ekonomi digital tersebut. Pemirsa, menurut data di tahun 2020 lalu, dinamika ekonomi digital di Indonesia telah mencapai 77 US dollar atau tumbuh sekitar 22% dari tahun sebelumnya. Bahkan Indonesia berhasil menjadi pemain utama dalam lingkup ekonomi digital ASEAN. Pasalnya sekitar 40% nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia. Perkembangan ekonomi digital yang menunjukkan pada kinerja yang positif tersebut diperkirakan akan tumbuh 2 kali lipat menjadi 146 miliar US dollar pada tahun 2025 mendatang. Dan akan terus tumbuh mencapai 220 hingga 360 miliar US dollar di tahun 2030. Dan jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pemirsa, prediksi tersebut tidak terlepas dari potensi Indonesia sendiri yang akan mendapat bonus demografi dengan mayoritas penduduk usia produktif, kemudian jumlah startup yang menempati peringkat 6 dunia dengan jumlah startup terbanyak lebih dari 2.400 perusahaan. Setelah di urutan pertama ada Amerika Serikat, kemudian India, disusul Inggris, Kanada, kelima Australia, dan urutan ke-6 Indonesia. Pemirsa, tak lupa juga tingkat penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 78,19% atau 2023 menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Penetrasi pengguna internet ini juga akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di 4 tahun terakhir pada 2018 berada di angka 171,1 juta pengguna. Selanjutnya di 2019 sampai 2020 menjadi 196,71 jiwa. Di 2021 pemirsa ini 2021 sampai 2022 naik lagi menjadi 210,03 juta pengguna, dan terakhir per 2022 sampai dengan tahun ini angkanya sudah ada di 215,63 juta pengguna. Dan belum lama ini di Indonesia melalui Bank Indonesia menggandeng industri dengan mendorong sistem pembayaran lintas negara secara digital. Salah satunya adalah dengan Bank Negara Malaysia. Keduanya meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran menggunakan Quick Response atau QR Code. Tidak hanya dengan Malaysia, Indonesia juga berencana untuk memperluas skema ini dengan sejumlah negara-negara di ASEAN lainnya. Sistem pembayaran atau skema ekonomi digital ini, pemirsa, disinyalir akan mendorong pembayaran lintas negara yang lebih efektif, efisien, transparan, dan juga lebih inklusif. Namun, di balik itu semua pemerintah juga harus memperhatikan beberapa urgensi dan kesiapan sebelum sepenuhnya sistem ini diimplementasikan, seperti keamanan data masyarakat yang harus dilindungi, literasi digital, dan pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat, serta kesiapan teknis dari pemerintah itu sendiri.